sawa'un. Pasal ini membahas tentang syarat-syarat sujud. Jadi syarat sujud artinya syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk keabsahan sujudnya seorang yang sholat. Di sholat apapun, sunnah wajibnya itu harus memenuhi persyaratan sujud berapa? 7. Jadi syarat-syarat untuk mengabsahkan sujud itu 7. Yang pertama, ayasjuda ala sab'ati aqdhin. Syarat awal daripada syarat-syarat sujud adalah seseorang yang sholat itu ketika sujudnya memakai 7 anggota. Itu syarat pertama, 7 anggota. Mana? Yaitu sujudnya itu 1 jabhah, kening. Jabhah yaitu kan kening. Jabhahnya, keningnya yang gimana? Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dan keningnya itu maksyufah alias tidak terhalangi, ya, tidak terhalangi. Jadi kening ini dari atas ini sampai alis, ini namanya kan kening. Ini jangan sampai tertutup, gitu kan? Tertutup. Itu memang syarat pokok sujud itu, keningnya jangan terhalang. Terus wa juz'an min kullin min rukbatayhi, dan sejuz dari setiap 2 lutut. Nah, jadi dihitung 3, 1 lutut 2, jadi 3. Kemudian tangan 2, jadi 5. Kemudian jari kakinya itu harus ditekuk, jadi ditekuk. Nah, itu memang Nabi itu di hadisnya itu, aku diperintahkan sujud itu memakai 7 anggota. Maka yang dipilih oleh ulama-ulama kebanyakannya itu ya sujudnya memakai 7 anggota. Adapun masalah misalkan tangannya yang enggak terhalang, misalkan pakai sorban, gitu kan, terus pas sujud tangannya kehalangan sorban, telapak tangannya, itu ya enggak batal sujudnya, namun memang hukumnya makruh. Nah, gimana kalau istri wanita? Memang wanita itu yang harus ditutupi ketika sholat itu seluruh badan terkecuali muka dan telapak tangan. Nah, mayoritas di kita di Indonesia itu kebanyakannya pakai mukena. Ya kan, emang biasa pakai mukena. Ketika sujud itu otomatis kan terhalangi dengan mukena, itu makruh. Namun memang
jaga daripada memang boleh saja misalkan ada tuh mukena yang ada tangannya yang kelihatan telapak tangannya saja, itu sangat riskan untuk terbuka aurat. Ya kan? Telapak tangan itu yang dinamakan telapak tangan itu otomatis kalau disatukan, gitu kan, ditempelkan, yang enggak kelihatan itu disebut dalam. Nah, otomatis, kalau misal kelihatan ininya aja, misalkan atasnya, ya itu kan satrul aurat, terbuka aurat, maka hukumnya tidak sah. Kenapa terbuka aurat bagi wanita? Ya, istilahnya menjaga daripada terbukanya aurat, ya enggak masalah, yang penting terjaga daripada misalkan mengejar untuk tidak makruh tapi bisa sangat riskan untuk terbuka aurat. Maka yang bagus pakai mukenanya yang panjang, yang lebar, gitu. Jangan cekak, ya, jangan cekak. Kalau cekak kan ketika ngangkat tangan, ya mending pakai pakaian gitu kan. Kalau enggak, kemudian ya pakaiannya itu ataupun mukenanya itu yang tidak tembus warna, artinya tebal. Jangan sampai mukena tapi talinya, kulitnya itu terlihat, berarti otomatis tipis. Walaupun tertutup rapi tapi terlihat warna kulitnya, itu sama dengan terbuka aurat. Sama bagi lelaki juga, walaupun tertutup tapi misalkan pakai baju putih, gitu kan, apalagi pakai gamis juga, kayak orang-orang Arab itu kan, pakai gamis yang tipis, nggak pakai celana di dalam, kelihatan warna kulitnya. Nah itu sama dengan terbuka. Kenapa? Ya itu kan kelihatan warna kulitnya. Itu jadi yang pertama sujudnya itu memakai tujuan. Namun memang ada Imam Rafi'i di dalam kitabnya, ya sujud itu ya cukup ini aja, kening aja, yang penting kening ke tempat sujud itu udah sah sujudnya. Ya istilahnya anggota sujudnya ini. Jadi tangan itu yang gak dihitung, yang penting keningnya aja. Adapun hidung itu menciumnya itu hukumnya sunnah. Ya, hidung ketika sujud mencium itu sunnah, enggak fardu. Memang bagus, harus dicium. Kalau memang enggak dicium, asal nungging, nungging terlalu kepalanya, gitu kan, ngangkat. Kalau hidungnya mencium tempat sujud itu lepas, bagus. Memang hukumnya sunnah. Yang fardunya itu, yang syaratnya itu kan kening, harus di tempat sujud. Nah itu tidak boleh. Nah misalkan gimana, pakai sorban itu kan, panjang sorbannya, ketika sholat pas sorbannya itu ketika sujud mencium atau menindih sorban, itu batal nggak batal? Nggak sah, terhalangi sorban. Kan itu benda, iya,
Kenapa? Karena itu bisa bergerak dengan bergeraknya badan, bisa robah dengan robahnya badan. Berbeda dengan sejadah. Itu kayak gini, sejadah itu kan nggak rubah dengan rubahnya badan. Kalau sorban kan ketika berdiri ya ke bawah badan sorban itu. Atau tangan temen nakal sujud itu digalangin tangan, ya temennya udah tangannya dikejar, gitu kan, dia batal, artinya nggak sah sujudnya. Kenapa? Keningnya tidak di tempat sujud, kemudian ditarik kejedut jadinya. Itu pokoknya keningnya harus tidak terhalangi. Jadi dua ya. Yang pertama 7 anggota, yang kedua keningnya harus terbuka. Yang ketiga wa tahammulu bi ra'sihi. Artinya bahwasanya yang ketiga daripada syarat-syarat sujud at-tahammulu bi ra'si. Jadi seorang yang sholat itu ketika sujudnya itu memikul, artinya ya seberat kepalanya saja, jangan dipendek, jangan diangkat, seberat kepalanya. Itu kan saking pengen jidatnya hitam, gosok-gosok, dipendek-pendek. Apalagi si Ijalnya enggak, itu badannya semua hitam kan gitu. Jangan sujud itu ya seberatnya kepala, jangan diangkat, jangan dipendek, seberatnya kepala. Seberatnya kepala. Itu seberatnya kepala ya. Makanya enak. Bahkan kenapa untuk seberatnya kepala? Itu hikmahnya, faedahnya gitu kan. Kalau sakit-sakit pilek, kepala pusing, sujud aja lamain. Tapi ya itu. Jadi seberatnya kepala aja, jangan ditekan, ya jangan ngangkat, gitu kan. Ya itu aja, seberatnya kepala. Lamain sujudnya itu. Sakit kepala. Kata bahkan gitu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, salat itu menyehatkan. Ya itu memang gerak-gerakannya itu kalau memang secara medis ya luar biasa. Tapi memang ya salat itu hanya perintah Allah saja. Tapi memang penuh dengan faedah salat itu. Dari jasmaninya iya, dari rohaninya iya. Ini kan asal ya kan sholatnya ya nggak kemana-mana gitu kan, nggak ingat ke kerjaan, nggak ingat ke lemburan. Artinya sholatnya ya ini dibayangin kan kemarin jelaskan sholat itu kita itu untuk akhirat. Jadi artinya ketika sholat itu kita yang bayangkan besok mati. Jadi ini hal terakhir atau kenang-kenangan terakhir kita berbuat baik. Itu seakan-akan gitu. Nanti istilahnya ada rasa ketenangan. Sholatnya enak untuk bekal di akhirat. Atau ya istilahnya ada ya sholat itu kita anugerah, menyaksikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ya sholat itu adalah kesesuaian, kecocokan
bagi manusia. Sholat memang ya, apalagi sujud ya, memang sebaiknya seindahnya orang itu ya kayak gitu, sujud ruku di hadapan Tuhannya, kan sesuai, cocok gitu kan. Tuh, makanya diperintahkan ya kan, wasjudu, rukuklah, sujudlah, itu dari Quran. Warka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah, sering di di Al-Quran itu disinggung tentang masalah ruku, tentang masalah sujud. Kenapa? Karena itulah memang sesuai dengan ruku dengan badan kita itu ya sesuai. Memang seharusnya begitu. Kepengennya Allah itu kayak gitu. Ya, makanya sholat itu indah jadi. Memang ya kalau sesuai kan, kalau cocok kan bagus. Kita pakai baju cocok, bagus. Pakai baju kekecilan nggak bagus. Pakai baju kebesaran nggak bagus. Kalau cocok bagus. Nah sama ruku sujud itu dikerjakan seorang manusia hamba Allah itu, ya itu bagus, jadi indah. Jadi orang itu ketika ruku mau sujud jadi indah, menyenangkan. Kalau memang ingatnya seperti ini, jadi nanti sholatnya bukan istilahnya ada rasa canggung, tapi ada rasa kegembiraan, karena itu memang menyesuaikan diri kita dengan sholat, pas cocok gitu ya. Kalau enggak sujud ya kan, mau gimana, enggak cocok, enggak bisa, maka sholat itu tidak. Itulah penjelasan dan intinya muncullah kata-kata sholat itu tidak. Bahkan Nabi itu mengatakan inna qurrata aini fi sholat, sesungguhnya penyejuk jiwaku, penenang jiwaku adalah dalam sholat itu tidak. Karena kesesuaian seseorang hamba Allah dengan ruku sesuai dengan sujud. Alhamdulillah diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah sholat. Ya kan ini bukan semata-mata kekuatan kita, ini memang pertolongan Allah. Kita nggak ada daya upaya, nggak ada daya untuk taat kepada Allah, nggak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat dari Allah kecuali pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi itulah semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gitu, Nabi saking itu kan, Nabi kalau lagi ada istilahnya sesuatu yang membingungkan ke diri Nabi, itu langsung Nabi segera sholat, makanya gitu. Kalau bini ngomel langsung sholat. Ya, kan nanti juga bini diem, ngomel ngambil air dulu, gelar sajadah. Allah, sholat kelulusan dari bini. Nah emang itu pusing sholat. Kenapa? Sholat itu asal daripada uslah atau silah, penyambung. Jadi penyambung kita dengan Allah itu di sholat. Jadi jangan lepas sholat itu. Kan memang sholat itu adalah ikatan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu
Allah memerintahkan 5 waktu itu bukan memberatkan, tapi Allah itu sayang kepada hambanya memberikan sholat 5 waktu supaya apa? Jangan jauh-jauh dengan Tuhannya, jangan jauh-jauh. Maka sholat itu qayyidun. Apa qayyidun? Ikatan hamba pada Tuhan. Sholat lagi, yaitu supaya enggak jauh. Lah kalau enggak sholat nabrak, gitu. Enggak ada arah. Kalau sholat, ya minimal, yaitu wajib 5 waktu itu rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk hambanya supaya jangan jauh-jauh dengan Allah. Ya. Ya, sholat jangan tinggal, yang qobliyah yang ba'diyah laksanain, itu kan rawatibnya laksanain. Ya, memang kalau dari kampung punya wirid-wirid dari guru-guru masing-masing, baca wirid-wiridnya. Mungkin dari kampung pernah ngaji apa dari gurunya dikasih apa, baca. Jangan tinggal wirid. Wirid itu perlu bagi umat Islam itu, orang-orang Islam itu wirid perlu. Kalau nggak ada wirid, ya kata ulama mantar walirda bahwa kirim. Orang yang nggak pernah wirid itu bagaikan kirim apa kirdun, monyet. Bukan monyet tapi kayak monyet. Wirid 5 waktu jangan tinggal, qobliyah ba'diyah laksanain, wirid jangan tinggal. Insyaallah itu berkah. Tenang. Sholawat dijajah dari guru dari kampung masing-masing. Mungkin dengan dari perantau kan ada bekal nih, mana-mana baca supaya jangan tinggal apa ya, bismillah, ada yang jadi bismillah, ada yang jadi guru baca, itu wirid ya. Hadirin rahimakumullah, itu wa adamul huwi li ghairi. Yang keempat, syarat sujud adalah tidak boleh membongkokkan. Seorang yang sholat itu tidak boleh membongkokkan untuk selain sujud. Jadi ketika mendoyokkan, membongkokkan badan itu ya untuk sujud, Misalkan kalau pas sami Allah ketika itu Fatihah, pas itidal langsung enggak itidal lagi, ganggu lagi langsung sujud. Nah itu kalau ingat langsung kembali lagi. Kenapa? Tujuannya itidal bukan sujud. Kebanyakannya kalau lagi sholatnya cepat kan, Allah itidal lewat langsung lemnya belum, Allah sujud langsung itidal enggak. Nah itu kembali lagi, jadi enggak batal tapi asal kembali lagi kayak tidak. Atau misalkan ya diingatkan bagi imam itu ketika ini dan lupa, itu kan langsung sujud aja dari ruku, itu kan langsung sujud, itidalnya juga kan tujuannya itidal, ini mah langsung sujud. Nah itu kan
menyondongkan bukan selain tujuannya sujud tapi tadinya tidak, maka itu bisa balik lagi mundur, tidak, kemudian sujud wajib balik lagi. Nah, itu yang keempat. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku fi harakati. Yang kelima, daripada syarat sujud, tidak boleh seorang yang sholat sujud itu sujudnya di atas sesuatu yang dipikul, yang bisa gerak dengan geraknya, yaitu tadi. Jadi ketika sujud itu misalkan kan koper ini kan bisa gerak dengan geraknya kepala, maka tidak boleh. Atau misalkan itu tadi sorban panjangan sampai menutupi tempat sujud, itu kan sesuatu yang bisa gerak dengan geraknya badan. Gitu kan. Gimana misalkan lagi sholat ada plastik pas di depan kita, nah gimana, apakah sujudnya pindah? Jangan, sujud saja, kemudian pas bangun usah dihilang, atau misalkan nempel di kepala itu dihilangkan. Misalkan sujud nggak apa-apa, pertama pas yang pas lagi duduk diusap supaya jangan sampai ketutupan lagi. Kenapa? Karena itu gerak dengan gerak kita, maka harus hilangkan. Caranya ini. Kemudian yang keenam, daripada syarat sujud adalah irtifa'u asabilihi ala a'alihi, meninggikan anggota badan yang bawah dan membawakan anggota yang atas. Artinya ya ketika sujud, kepala yang tadinya di atas harus di bawah. Nah kan ini ajuz pokok, ya kan? Itu kan anggota yang di bawah harus ke atas, jadi nungging. Jangan standar. Apalagi gini. Nah, bukan sujud namanya. Apa? Istilah dodok kayak anjing. Jadi sujud lagi nungging. Jadi sunahnya antara perut dan paha ini jangan rapat. Sunahnya emang jangan rapat aja, artinya bisa. Kan biasanya kalau ada sujud itu kan paha dengan perut itu nempel. Ya sah-sahnya, tapi enggak sunah. Sunahnya ya kan beda kalau utur, misalkan Pak ini mah kan perutnya kan 9 bulan ya, ketika otomatis ketika sujud kan sama paha itu nempel. Kalau model pasang tampan ya kan langsing ya, dietnya bukan dikekang istri. Iya. Apa ngabisan beras? Nah itu. Jadi bagusnya antara paha dan perut 3 nempel. Sunahnya itu kan. Yang penting itu tadi 7 anggota harus di tempat sujud. Terus keniknya terbuka, itu yang penting pokoknya gitu kan. Syarat sujud yang ke-7
adalah tumanina. Tumanina yaitu diam seukuran subhanallah, tapi tumanina secara yakin. Ya maka disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu istilahnya, standarnya itu 3, maksimalnya 11 gitu. 11 3 ya, ganjil-ganjil aja 3 5 7 9 11. Kalau 1 ya nggak apa-apa, tapi nggak kesunahan nggak dapat sunnah. Sunnahnya itu adnal kamalnya, paling rendahnya itu standar. Kalau bahasa kitanya SNI-nya gitu kan 3, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bagi imamah yaitu emang 3, supaya jangan enggak kelamaan, enggak sebentar, jadi 3. Beda memang misalkan mau dilamain, mau dipanjangin bacaannya, banyakin misalkan 11, harus info dulu ke jamaah, ke makmum. Kita sholatnya bagaimana kalau sujud rukunya itu tasbihnya banyakin misalkan 11 ya, jadi imam makmumnya enggak kadang-kadang kalau imamnya kelamaan mau ngangkat lagi nggak mau, itu kan jadi batal makmumnya ngangkat. Jadi harus ada ilmu sebelum sholat, itu kan. Nanti dikirain imamnya, waduh imamnya mati kayaknya. Jadi bagusnya tinggi bagi imam, biar nggak kelamaan, nggak sebentar, pas 3 subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah itu nah itu 7 daripada syarat-syarat sujud. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan wasilah kita mempunyai tempat ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shalli wa sallim wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fahimna ilma syari'ah wa tariqat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa ajjalna wa yamina min syarri wa khair. Rabbana atina fid dunya hasanah